aku Febia Freeland, NIM aku 14 12 40 014. Aku akan membuat kali ini bukan learning diary, tapi ini adalah video untuk tugas UTS atau kuliah manajemen strategi. Nah, jadi di sini aku tuh disuruh nyari sumber dan fakta berita terbaru tentang Goto. Jadi sini aku baca aja. Yang pertama itu adalah pemerintah melalui pejabat di istana menyebut ada rencana penggabungan Goto dan Grab, kemungkinan merger dan akuisisi. Yang kedua ada dana kekayaan negara di antara dikabarkan akan terlibat sebagai investor pemegang saham minoritas di entitas gabungan sebagai cara pemerintah menjaga kepentingan nasional. Selanjutnya itu ada, namun hingga kini belum ada perjanjian definitif. Grab Holdings Ltd menyatakan tidak dalam pembicaraan untuk membeli Goto pada saat ini. Terus saat ini ada regulator persaingan usaha Komisi Pengawasan Persaingan Usaha KPPU menyatakan belum bisa memberikan penilaian resmi kepada transaksi belum terjadi, tetapi mengingat potensi monopoli, mereka sudah mulai penelitian mandiri. Nah, dan sumber referensi atau jurnal yang aku baca terakhir itu adalah banyak pengamat ekonom memperingatkan bahwa merger ini bisa mengganggu persaingan usaha, merugikan konsumen, UMKM, dan mitra driver atau merchant, terutama jika regulasi pengawasan lemah. Jadi kayak kesimpulan sementaranya itu adalah merger atau akuisisi ini sangat mungkin terjadi secara diskusi, tapi belum final, mendapat sorotan regulasi dan publik kuat. Nah, jadi yang pertama tuh aku bakalan analisis berdasarkan framework di mata kuliah manajemen strategi. Yang pertama itu adalah analisis eksternal dan internal, yaitu IFE dan IFE. Nah, yang pertama itu kan ada ancaman dan peluang dari eksternal. Nah, yaitu adalah persaingan sangat ketat dalam industri ride hailing gitu ya, delivery finish di Indonesia. Nah, merger tuh menghadirkan peluang kondisional dan dominasi di pasar. Selanjutnya itu adalah sumber daya internal dan kapabilitas. Jadi Goto plus Grab itu bersama-sama membawa aset besar, penggunaan aktif, jaringan driver dan merchant meluas, platform teknologi layanan e-commerce dan pembayaran, data pelanggan, gabungan bisa jadi sumber keunggulan kompetitif yang sulit ditiru, yaitu kayak masuk ke RBV. Nah, yang terakhir itu adalah efisiensi dan economies of scale, yaitu mengurangi duplikasi layanan, marketing, overhead, terus juga kayak menekan biaya operasional, terutama terutama tuh di bagian perang subsidi yang sering bikin rugi startup digital. Nah, kalau misalnya yang kedua itu adalah strategi, yaitu integrasi horizontal dan konsolidasi industri. Nah, merger ini tuh termasuk ke dalam strategi integrasi horizontal, kayak dua perusahaan yang bermain di industri yang sama. Jadi kayak bergabung untuk menguasai pasar, mengurangi kompetitor dan mencapai skala yang lebih besar. Nah, kalau menurut aku tujuan dari ini tuh kayak mengoptimalkan daya saing, profitabilitas jangka panjang, penguasaan pasar transportasi daring, layanan antar dan e-commerce, serta pembayaran digital di Indonesia dan SEA. Nah, terus selanjutnya itu adalah evaluasi strategi. Itu adalah resiko dan trade-off-nya. Kalau misalnya keuntungan, itu ada di dominasi pasar, stabilitas data, potensi profitabilitas. Oke. Yang selanjutnya itu ada risiko besar. Nah, risiko besar itu kayak potensi monopoli atau dominasi pasar. Nah, itu tuh kayak bisa merugikan konsumen atau mitra. Kenapa gitu? Karena persaingan usaha itu bisa terus-menerus menghambat inovasi regulasi. Kayak bisa jadi batu sandungan. Di sini tuh kayak batu sandungan, maksudnya tuh integrasi
integrasi budaya dan operasional tuh bisa gagal. Nah, resiko untuk reputasi dan sosial tinggi jika mitra atau driver dirugikan atau layanan tuh bisa menurun. Selanjutnya itu adalah dampak bagi 4 stakeholder utamanya. Nah, stakeholdernya kan kayak ada Goto, Grab, konsumen, pemerintah atau negara. Kalau misalnya potensi keuntungan di Gotonya itu ada di konsolidasi pasar atau efisiensi operasional, akses dana dan dukungan pemerintah, pengurangan kompetensi internal. Kalau misalnya potensi keuntungannya di Grab itu adalah dominasi pasar Indonesia dan SEA tuh jadi skala besar. Terus juga sinergi produk atau layanan, terus sama potensi profitabilitas tuh lebih cepat. Kalau misalnya kita bahas lagi untuk potensi keuntungan di bagian konsumen, jika kalau misalnya itu dikelola dengan baik, layanan tuh lebih terintegrasi, stabilitas jangka panjang dan kualitas layanan tuh bisa meningkat. Nah, kalau misalnya kita bahas lagi lebih lanjut tentang potensi keuntungan di pemerintah atau negara, nah itu tuh kayak mendukung pengembangan campaign digital nasional, nah menarik investasi, menjaga stabilitas industri dan lapangan kerja. Nah itu tuh kayak memudahkan regulasi dan pengawasan lewat Danantara. Terus kalau misalnya kita masuk lagi nih ke potensi kerugian atau risiko atau kekhawatiran terhadap stakeholder itu tadi, yang pertama kan ada di Goto. Nah itu kayak potensi kerugiannya itu kehilangan identitas kompetitif, terus kayak tekanan regulasi anti monopoli, terus ada resiko integrasi dan beban restrukturasi. Jadi kayak harus, kalau misalnya di Grab itu kayak harus hadapi regulasi ketat, kritik publik, tanggung jawab besar atas layanan dan mitra, dan resiko kegagalan integrasi budaya. Kalau misalnya di bagian konsumen itu kayak kemungkinan harga naik, berkurangnya pilihan alternatif, bargaining power turun, risiko layanan menurun jika monopoli itu terjadi. Nah, kalau misalnya bagian pemerintah atau negara, jadi kayak risiko konsentrasi kekuatan swasta asing, terus ada juga potensi monopoli, konflik kepentingan jika pemerintah juga sebagai investor atau regulator, terus kayak berkurangnya persaingan dan inovasi di sektor digital. Jadi kayak kesimpulan dan rekomendasi, apakah merger ini strategis dan layak menurut manajemen strategi. Nah, dari perspektif saya di strategi perusahaan, merger ini tuh dianggap rasional dan strategis. Kenapa kayak gitu? Karena kondisi, efisiensi, dominasi pasar, dan peluang profitabilitas jangka panjang. Nah, secara teori kayak IEV, EFE, dan RBP, strategi integrasi horizontal. Nah, keputusan seperti ini tuh masuk akal dalam industri dengan kompetisi tinggi. Nah, biaya akuisisi besar dan kebutuhan berskala. Namun dari perspektif persaingan usaha dan kepentingan publik dan keberlangsungan ekosistem kayak driver, konsumen, dan UMKM, merger kayak gini tuh membawa trade off serius. Kenapa kayak gitu? Karena jika nggak diimbangin dengan regulasi tegas kayak transparansi dan perlindungan terhadap mitra atau driver dan konsumen, ada dampak negatif besar. Nah, dengan demikian tuh kayak keputusan merger ini bisa menguntungkan bagi perusahaan, tapi juga berisiko bagi masyarakat dan persaingan pasar, sehingga perlu syarat dan pengawasan ketat kayak regulator, transparansi, dan safeguard sosial. Oke, sebelumnya saya minta maaf jika videonya kepotong karena untuk durasinya maksimal 10 menit. Sekarang saya lanjut. Jadi kayak sekarang kita masuk ke saran atau rekomendasi untuk pihak regulator atau pemerintah sesuai sama teori kebijakan dan etika bisnis. Nah, yang pertama, jika merger itu disetujui.
Nah, itu tuh kalau misalnya jika merger itu disetujui, harus ada komitmen perlindungan konsumen, mitra atau driver UMKM. Kayak harganya tuh wajar, terus transparansi tarif, dan tidak monopoli harga. Nah, selanjutnya itu ada kayak gunakan mekanisme seperti golden share atau saham minoritas khusus lewat Danantara dalam entitas gabungan untuk menjaga kepentingan nasional sekaligus sebagai kontrol terhadap kekuatan perusahaan. Nah, dan selanjutnya itu adalah kayak tetapkan regulasi persaingan usaha ketat agar nggak terjadi praktek monopoli kayak predatory pricing atau dominasi pasar yang menyulitkan pemain kecil atau pesaing baru. Nah, dan yang terakhir itu adalah kayak pastikan struktur tata kelola dan transparansi dalam perusahaan gabungan. Nah, kenapa kayak gitu? Itu tuh agar akuntabilitas tetap terjaga dan kepentingan publik tuh enggak hilang ke keuntungan sementara kayak gitu. Jadi itulah yang bisa aku sampaikan. Aku minta maaf kalau misalnya masih ada kesalahan karena di sini aku juga masih belajar. Terima kasih.